kain untuk menutupin bagian-bagian pemandian seperti di depan, belakang, samping, kiri, kanan, dan atas. Terus tuh ada gayung, sarung tangan, cotton bud, kain penutup basahan, handuk atau kain kering. Terus ada juga ember yang berisi 3 air itu, yaitu yang pertama itu air mutlak, yang kedua air wangian, dan ketiga air sabun. Nah, air sabun ini sabunnya terlebih dahulu dipotong kecil-kecil dan dilarutkan. Setelah semuanya nah, untuk tempatnya itu bisa di dalam ataupun di luar rumah. Kalau misalnya tidak mungkin di dalam rumah, dibolehkan di luar rumah dengan menutup seluruh bagian pemandian. Terus juga menyiapkan meja pelepah batang pisang. Terus juga boleh dipangku oleh orang yang memiliki kedekatan emosional kepada mayit. Terus juga untuk tahapan pemandian jenazah, yang pertama itu tahapan pembersihan. Nah, tahapan pembersihan ini, letakkan mayit ke tempat pemandian. Nah, kemudian diistinjakan dengan mengurut-urut bagian perut, menekan ke area bawah, dengan bermaksud untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh si mayit. Jika masih ada kotoran yang keluar, sumbatlah kotoran tersebut dengan menggunakan kapas. Nah, setelah itu kemudian bersihkan juga sela-sela mayit dengan membaca niat istinja, yaitu nawaitul istinja'a li hazihil mayitati fardlillahi ta'ala. Nah, bersihkan sela-sela, terus kubul, dubur, dan lipatan-lipatan lain-lain sebagainya. Setelah itu dengan menggunakan sarung tangan yang baru. Sarung tangan yang tadi diganti dengan sarung tangan yang baru untuk membersihkan lipatan-lipatan si mayit. Selanjutnya, guyur mayit dengan menggunakan air bersih, air mutlak, dan bersihkan dengan menggunakan air sabun bagian kanan, kiri, depan, belakang sambil digosok-gosok. Setelah selesai diistinjakan, mayit membaca doa Allahumma tahhir qalbahu minal nifaqi wa hasin qalbahu minal fawais. Nah, selesai melakukan istinjaan, sarung tangan yang dipakai diganti dan buka dengan sarung tangan yang lain. Setelah selesai istinja, berikutnya bersihkan juga gigi, lubang hidung, telinga, bawah ketiak, dan seluruh lekukan tubuh yang melekat. Setelah selesai diistinjakan, kemudian mayit disunahkan untuk diwudukan dengan membaca niat nawaitu wudu'a li hazihil mayitati sunatan lillahi ta'ala. Mayit diwudukan selayaknya manusia yang masih hidup, dengan dari atas sampai ke bawah. Kalau misalnya mulutnya tidak bisa dikumur-kumur, cukup dilap-lap saja. Nah, setelah itu membaca niat setelah selesai wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawabina wa ja'alni wa iyyaha minal mutatahhirina wa ja'alni wa iyyaha min ibadika sholihin. Nah, setelah selesai diwudukan, maka mayit dimandikan mandi bersih mayit dengan niat nawaitu ghusla li hazihil mayitati fardlillahi ta'ala. Nah, kemudian memandikannya dengan urutan membasuh kepala, muka, janggut-janggutnya dengan air suci lagi menyucikan atau air mutlak. Terus siram bagian kanan kiri mayit, pastikan semua air terkenang ke seluruh badannya. Terus pada saat menyiram air tersebut, selalu membaca nawaitu ghusla li hazihil mayitati fardlillahi ta'ala, seperti itu. Setelah disiram air di kiri, kanan, depan, barulah disiram menggunakan air wangian atau air bidara. Setelah itu disiram lagi dengan menggunakan air mutlak yang belum dicampur oleh apapun. Siram mulai dari kanan, kemudian
Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian di bagian sebelah kiri ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian ditentangkan bagian depan membaca niat ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir la ilaha illa wa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah melakukan mandi ayat 9, kemudian membaca doa yaitu Allahumma ja'alni wa iyyaha minat tawabina wa ja'alni wa iyyaha minal mutatahhirina wa ja'alni wa iyyaha min ibadika sholihin. Nah, setelah selesai berdoa, periksa kembali tubuh mayit apakah masih ada kotoran yang berada di tubuhnya. Kalau misalnya masih ada, bersihkan lagi dengan air, siram dengan air dan sumbat lagi dengan kapas. Jika semuanya dirasa udah bersih, kemudian mayit diganti dengan kain basahannya diganti dengan kain kering dan juga dilap-lap. Pada saat membuka kain basahan ditarik dari bagian bawah dan kain kering ditarik juga sambil dilap-lap. Nah, setelah itu pindahkan pasang cawat pada saat di pemandian. Setelah dipasang cawat, barulah ditulis di bagian kening dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, untuk tata cara mengkafani yaitu siapkan kain kafan yang berisi, satu paket kain kafan itu berisi kapas, kapur barus, kapas dan lain sebagainya. Nah, pada saat pemotongan kain, potonglah kain bagian ujung yang berada tepat pada jahitan itu dipotong dengan membaca niat yaitu Allahumma ja'al libasaha anil karim wa adkhilha ya Allah ta'ala birahmatika jannata ya Rahman ya Rahim. Nah, setelah membaca niat, ukur kain tali yang panjang sekali itu untuk mengukur anggota badan si mayit. Nah, yang pertama itu untuk mengukur bagian panjang badan mayit untuk membuat kain 3 lapis. Ini untuk membuat kain 3 lapis mayit. Kain menjadi 3 bentuk 3 lapisan dan digunting. Nah, menggunting kain 3 lapis ini pada saat di kepala dan di kaki lebihkan satu kilan 1 kepal. Nah, selanjutnya untuk membuat sarung yaitu ukur dari bagian pinggang hingga mata kaki si mayit dengan kain yaitu 1x3 lapis kain. Ini untuk sarung si mayit. Nah, selanjutnya untuk membuat baju buat menjadi 2 lipatan, terus dilipat 2 untuk membuat bagian lehernya seperti ini. Nah, pada saat menggunting di bagian ujung itu gunting sebanyak 1 ruas jari jempol. Jadinya seperti ini. Nah, untuk tangannya kita akan gunting di bagian sini sampai sini. Nah, untuk bagian lengan pastikan ukur terlebih dahulu lengan si mayit dengan menggunakan tali yang udah dibikin seperti ini. Dan juga bikin tali pada bagian belakang baju.
membuat mukena, ukur bagian wajah mayit sampai sini, dan pastikan tali itu sudah sesuai dengan volume wajah mayit. Jadinya seperti ini untuk mengikatnya, dan ini untuk bagian wajah mayit. Nah, untuk bagian cawat, ukur kalau menggunakan kain kafan itu dipotong menjadi dua, terus dilipat, dan ukurannya yaitu 1 kilan 1 kepal atau 2 kilan 1 kepal. Ukuran bisa menyesuaikan dengan tubuh si mayit. Setelah itu buat sisi bagian belakang panjang dan bagian depannya pendek, dilipat menjadi 2. Terus bikin tali terlebih dahulu supaya tidak mencong. Sisakan sedikit untuk bagian depannya supaya tidak putus. Setelah itu gunting di bagian sini hingga ujung tali. Nah, setelah seperti ini, gunting di bagian depan. Ini untuk talinya. Nah, untuk bagian pertama tadi, pada saat menggunting tali, guntinglah tali menjadi 5 bagian. Yang pertama itu pendek, yang berada di atas kepala si mayit. Terus yang kedua itu sedang, yang berada di bagian bahu si mayit. Terus bagian panjang yang berada di area pinggang si mayit. Terus bagian sedang lagi berada di bagian paha si mayit, dan bagian pendek berada di bawah kaki si mayit untuk mengikat semua kain kafan. Nah, untuk tahapan menyusun kain kafan, yaitu yang pertama susun dulu 5 tali yang udah dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah itu kain panjang pembungkus 3 kain panjang pembungkus yang membentuk kipas seperti ini dan gini. Nah, setelah itu sarung, terus baju, terus mukena. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.